Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi perkembangan teori atom. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas salah satu perkembangan teori atom, yaitu adalah teori atom dari Thomson dan penemuan partikel subatomik yang pertama, yaitu adalah elektron. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penemuan partikel subatomik yang kedua, yaitu adalah proton. Nah, bagaimana proton dapat ditemukan? Nah, pada tahun 1886, seorang bernama Eugene Goldstein melakukan percobaan partikel sinar kanal. Nah, sinar kanal itu apa? Dia melakukan modifikasi dari tabung sinar katode yang digunakan oleh Thomson. Nah, ini adalah tabung sinar katode yang digunakan oleh Thomson. Katoda dan bagian anodanya dilubangi, seperti itu. Nah, pada tabung sinar kanal ini, bagian anodanya tetap, nah, tidak berlubang, sedangkan yang dilubangi adalah bagian katodanya. Nah, ini adalah modifikasi dari tabung sinar katoda yang digunakan oleh Goldstein, seperti itu. Nah, pada tabung sinar kanal ini digunakanlah gas yang sangat ringan, yaitu adalah gas hidrogen. Ternyata setelah dilakukan percobaan, dialiri listrik bertegangan tinggi, sama seperti pada percobaan tabung sinar katoda, ya. Sinar katoda atau elektron, setelah kita tahu bahwa itu adalah elektron, bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif, yaitu bergerak dari katoda menuju ke anoda. Nah, karena di sini itu ada gasnya, ya kan, ada gasnya. Nah, elektron yang bergerak dari katoda menuju anoda itu menumbuk partikel gas hidrogen yang digunakan. Nah, di sini adalah partikel gas hidrogen, seperti itu ya. Nah, ini adalah sinar katoda atau elektron. Dia menumbuk gas. Nah, gasnya ini akan mengeluarkan elektron. Gasnya akan mengeluarkan elektron. Karena elektron itu bermuatan negatif kan, maka elektron itu akan melanjutkan perjalanan menuju ke anoda. Nah, ketika suatu molekul itu kehilangan elektron, suatu partikel kehilangan elektron, maka dia akan menjadi ion positif. Seperti itu, dia akan menjadi ion positif atau partikel bermuatan positif. Ini ada partikel bermuatan positif. Nah, partikel bermuatan positif ini bergerak menuju ke katoda karena positif, maka dia akan bergeraknya ke arah sebaliknya kan, menuju ke kutub negatif. Nah, partikel positif ini karena sangat kecil, dia dapat melewati lubang yang ada di katoda yang sudah dibuat di katoda tadi. Nah, karena partikel bermuatan positif ini melewati katoda dan di belakang ini ada dilapisi sebuah lapisan seng sulfida ZNS seperti ini. Nah, maka lapisannya akan berbendar atau bercahaya. Nah, bendaran ini disebut sebagai sinar kanal atau sinar positif. Nah, sinar kanal ini atau sinar positif itu bergantung pada jenis gas yang digunakan. Pada percobaan itu digunakan gas hidrogen. Nah, karena gas hidrogen itu adalah gas ringan, nah, gas hidrogen tadi kehilangan elektron ya, karena dia kehilangan elektron akan membentuk yang namanya ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini dianggap sebagai partikel dasar yang bermuatan positif. Jadi yang bergerak ke sini tadi itu adalah ion hidrogen ya. Positif. Nah, massa ion hidrogen ini ternyata adalah 1,6729 kali 10 pangkat minus 24 gram. Masanya itu lebih besar 2000 kali dari massa elektron. Nah, ion hidrogen ini atau sinar kanal ini dinamakan sebagai proton. Nah, proton itu memiliki muatan yang sama dengan elektron, tapi muatannya sama, nilainya sama, tapi tandanya berbeda. Kalau elektron itu negatif, kalau proton itu positif. Nah, proton ini ternyata adalah khas untuk setiap zat ya. Karena yang dipakai ini adalah gas hidrogen, maka yang lepas adalah membentuk ion H+. Kalau dipakai dengan gas yang lain, maka akan terbentuk gas yang terbentuk
ion yang lain. Buktinya apa? Sinarnya akan berbeda. Nah, jumlah proton dalam setiap atom itu adalah khas dan tidak mungkin dua unsur memiliki jumlah proton yang sama. Jadi proton itu menjadi ciri khas dari atom. Nah, untuk hidrogen itu memiliki proton 1, helium memiliki proton 2. Nah, itu tidak mungkin ada hidrogen yang memiliki proton 1. Nah, ini adalah perbedaan sinar katoda dan sinar kanal. Kalau sinar katoda itu bergerak dari katoda menuju anoda ya. Seperti ini seperti tadi. Nah, tapi kalau sinar kanal itu karena katoda ini menumbuk molekul yang ada di sini. Nah, molekul yang ada di sini itu kehilangan elektronnya lepas ya kan. Kemudian di sini terbentuk partikel bermuatan positif, partikel bermuatan positifnya melewati lubang yang ada di katoda. Terbentuklah yang namanya sinar kanal. Sinar kanal disebut sebagai proton. Oke, itu adalah penemuan proton. Nah, dari sini belum diketahui letak proton dan elektron di dalam atom itu posisinya seperti apa. Model atom yang digunakan adalah model atom seperti yang masih digunakan model atom dari Thomson, yaitu adalah model atom roti kismis. Berarti di dalamnya ada elektron dan proton yang tersebar merata. Nah, itu adalah penemuan partikel subatomik yang kedua, yaitu adalah proton. Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan teori atom yang ketiga, yaitu adalah teori atom dari Rutherford dan penemuan inti atom.